Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ngobrol ya pertandingan kemarin. Gue ingin menyoroti seorang pemain ya. Sebenarnya ada dua yang menurut gue juga memiliki peranan penting. Nomor satu jelas Andre Onana, gawang Manchester United clean sheet. Andre Onana membaca permainan dengan bagus hampir sepanjang babak ya, karena di babak kedua dia lebih santai menurut gue. Tapi di babak pertama dengan tekanan-tekanan dari para pemain Southampton, dia tetap tampil bagus menurut gue. Solid di lini belakang, di menit-menit awal langsung melakukan penyelamatan gemilang. Bahkan puncaknya aja tentu saja penalti dari Southampton. Ini merupakan momentum yang merubah dinamika pertandingan selanjutnya. Tapi ada pemain yang lebih istimewa lagi menurut gue. Andre Onana istimewa di pertandingan kemarin ya, menurut gue sharingan amatiran dengan berbagai macam kritik yang diterima sebelumnya, pendapat-pendapat yang menurut gue sangat bisa diperdebatkan. Dia tampil excellent, tapi ada pemain yang lebih superb menurut gue, yaitu adalah Matthijs de Ligt. Langsung aja di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan Matthijs de Ligt, pemain yang didatangkan dari Bayern Munchen, yang menurut gue memegang juga kunci penting di pertandingan kemarin ya. Bagaimana ya, Matthijs de Ligt yang didatangkan dengan memang tujuannya ini kan menggantikan Rafael Varane sebagai pemain utama di lini belakang, terutama center back sebelah kanan, dimana yang sebelah kiri jelas diproyeksikan untuk Lisandro Martinez. Nah, gue melihat Matthijs de Ligt ini istimewa ya. Dia tampil tidak cukup banyak dengan atau bahkan tidak tampil dalam preseason sama sekali. Lalu dia datang termasuk terakhir ya di Manchester United, tidak ikut preseason. Tapi bagaimana pengalaman pemain yang masih berusia berapa nih? 25 tahun ya, terutama dalam membaca situasi, dalam beradaptasi, ini spesial, ini luar biasa. Datang dalam tempo singkat, dia mendapatkan menit bermain yang sedikit demi sedikit. Ini juga terkait dengan situasi fisik ya dari Matthijs de Ligt, sampai akhirnya dia mendapatkan starter di pertandingan ketiga menghadapi Liverpool. Pertandingan pada saat itu gue menilai Matthijs de Ligt tampil bagus ya di pertandingan itu. Bagaimana dia membaca permainan, melakukan defending, dia bagus. Tapi ya Manchester United kalah 3-0 di pertandingan menghadapi Liverpool tersebut. Nah, tapi menghadapi Southampton lagi-lagi nih ya, dengan segala tekanan yang diterima tim, dia tetap tampil tenang, dia menunjukkan karakternya. Bahkan dua pertandingan sebelum menghadapi Southampton, di pertandingan bersama dengan tim nasional Belanda, De Ligt ini memiliki sumbangsih dalam tanda kutip di gol yang diterima oleh tim nasional Belanda di dua pertandingan masing-masing ya, menghadapi Bosnia dan juga menghadapi Jerman. Ada dua gol yang Matthijs de Ligt itu dinilai melakukan kesalahan di sana. Kritik tentu saja ditujukan kepada pemain ini. Tapi dia menunjukkan ketegaran ya, dia menunjukkan sekali lagi karakter, dan ini yang dibutuhkan oleh Manchester United, karakter di lini belakang dan sebenarnya juga di atas lapangan ya. Matthijs de Ligt menunjukkannya ya, dia di hampir sepanjang babak ya sebelum dia digantikan, menurut gue dia tampil excellent, membaca situasi, distribusi bola, memotong bola, tackling, block, bahkan mencetak gol. Excellent Matthijs de Ligt. Nah, yang membuat gue ragu adalah situasi fisik nih ya, karena di penghujung pertandingan dia digantikan, kabarnya hanya kram. Tapi kalau melihat situasi fisik, ini juga kan yang membuat Matthijs de Ligt itu ketika datang ke Manchester United mendapatkan keraguan ya, karena ini tadi rekam jejak cedera dari Matthijs de Ligt ini membuat khawatir. Tapi walaupun demikian, gue menilai ya, kalau Matthijs de Ligt ini bisa ditangani dengan hati-hati, mudah-mudahan kemungkinan cedera, masalah fisik ini tidak terjadi. Gue melihat ya, Manchester United dari pertandingan menghadapi Fulham, lalu pertandingan menghadapi Brighton di mana Matthijs de Ligt diberikan menit bermain yang sedikit-sedikit, lalu starter menghadapi Liverpool walaupun tidak penuh, lalu digantikan lagi. Dua pertandingan internasional di mana di pertandingan menghadapi Jerman dia ya, ini juga ada ada peran dari tim nasional Belanda yang tidak menurunkan dia sepanjang pertandingan tapi hanya satu babak. Dan ketika menghadapi Southampton ya, dia bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi. Setelahnya sih gue harap ini bisa lebih diatur ya. Misalnya abis ini Manchester United akan menghadapi Barnsley ya kan di Carabao. Gue harapkan sih Matthijs de Ligt bisa disimpan dulu nih, karena pemain ini sekali lagi
tidak mengikuti preseason secara penuh. Kebugarannya harus diatur. Memang dia bisa bermain dengan menit yang cukup banyak ya di beberapa pertandingan Manchester United yang terakhir, tapi juga tetap harus diatur. Kenapa? Ya, dengan segala kelebihan, dengan segala keunggulan, atribut juga dari Matthijs de Ligt, baik itu secara teknis maupun juga secara karakter, tapi situasi fisik sekali lagi ini yang menjadi perhatian dan juga dalam tanda kutip alarm ya bagi pemain ini, yang menurut gue memang dia posisi naturalnya ada di center back sebelah kanan, dan itu ditunjukkan dengan sangat baik terutama ketika menghadapi Southampton. Harapannya tentu saja Matthijs de Ligt ini bisa terus berkontribusi di Manchester United ya. Dia juga bisa terus bermain dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi di setiap pertandingannya, sehingga bisa membantu lini belakang Manchester United untuk tampil lebih solid lagi. Jadi itu tadi ya menurut gua situasi terkait dengan Matthijs de Ligt, dan ya jelas di pertandingan menghadapi Southampton Matthijs de Ligt adalah man of the match-nya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United Matthijs de Ligt? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.